inti sholat adalah ada di pada surat Al-Fatihah. Inti surah Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Kabak Kesra Kota Palembang Bapak Dr. Afriantoni, yang kita hormati dan kita banggakan bersama Ketua Jaringan Santri Kota Palembang Al Ustadz Ki Agus Ridwan Nawawi, sekaligus Ketua Basnas Kota Palembang Sohibul Bait, Ketua Masjid dan seluruh pengurus-pengurusnya yang hadir, dan para ustadz Jaringan Santri Indonesia atau Ustadz Palembang Darussalam yang saya hormati, saya cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, barokah dan nikmatnya untuk antum dan kita semua. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan langit, bumi, bulan, bintang dan matahari. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menjadikan kami manusia berpasang-pasangan sehingga berkembang biak seperti saat ini. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan begitu banyak rahmat dan nikmat untuk kami. Subhanallah walhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas curahan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Sampai detik ini darah kami masih mengalir dari ujung ubun-ubun sampai ke ujung kaki, sehingga seluruh anggota tubuh kami masih berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Sampai hari ini kami masih bisa menghembuskan nafas ini. Terima kasih ya Allah
atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang sayangnya tiada terbilang. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang masih memberikan nikmat ini kepada kami, walaupun kami masih sering kurang pandai bersyukur atas nikmat. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang Maha Pengampun. Ampunan-Mu selalu kami dapatkan ya Allah, kami rasakan, walaupun masih sering kami berbuat salah dan dosa, walaupun belum sempurna kami laksanakan semua perintah-Mu, bahkan kami masih sering melanggar larangan. Ya Allah ya Rabb, Allahu Akbar, Engkaulah yang Maha Besar. Walhamdulillah wala ilaha illallah huwallah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfir. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang hina, kami hamba-Mu yang lemah, kami hamba-Mu yang dhaif. Kami masih sering berbuat dosa. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami mengaku ya Allah, masih banyak perintah-perintah-Mu yang belum kami jalankan. Masih banyak larangan-larangan-Mu yang masih kami langgar. Ampuni mata ini ya Allah, yang masih belum mampu kami tundukkan dari pandangan sesuatu yang Kau haramkan. Ampuni mulut kami ya Allah, yang masih sering mengumpat, mencaci maki, menghina, dan berbuat lainnya ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami belum mampu menjaga dan mengendalikan hati kami. Masih saja berburuk sangka kepada orang lain, bahkan berburuk sangka kepada-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni hati kami ini ya Allah, yang masih iri, yang ujub, yang dengki, yang sombong. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Terimalah taubat kami saat ini ya Allah. Kami bersungguh-sungguh mohon ampunan-Mu ya Allah, karena kami takkan sanggup menghadapi sakaratul maut-Mu yang kapanpun bisa terjadi ya Allah. Kami takkan sanggup menghadapi siksa kubur-Mu ya Allah, yang begitu sangat kejam dan menyakitkan. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang soleh, menjadi hamba-Mu yang beriman bertakwa sampai akhir hayat kami.
Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah. Inilah kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Siapapun kita. Walaupun mungkin kita sekarang sudah sering digelari orang kiai, ustadz, orang alim, tetapi kita adalah manusia. Dan kita adalah manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Sesungguhnya setiap manusia pasti memiliki dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat. Dalam kesempatan yang singkat ini kawan-kawan sekalian, saya mengingatkan diri saya dan kita sekalian. Jangan sampai kita terbuai dengan aktivitas kita yang menerangi orang lain namun tanpa disadari membakar diri kita sendiri. Yang mampu berceramah dengan gagah dan hebat, mengatakan ini halal, ini haram, ini dosa, ini pahala, tapi sesungguhnya kita pun tidak melakukannya. Bukankah Allah mengingatkan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Allah sangat murka, marah besar Allah dengan kita yang bisa ngomong tapi tidak bisa berbuat. Namun walaupun demikian tentu saja kawan-kawan, bukan berarti kita gentar, bukan berarti kita pesimis, bukan berarti kita akhirnya malas untuk menyampaikan dakwah. Dakwah itu bukan dakwah itu adalah kewajiban. Dakwah itu bukan pekerjaan. Tapi dakwah itu kewajiban. Apalagi kita yang sudah mempelajari ilmunya. Al-ilmu bila amalin kasyajaru. Kawan-kawan, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tapi lebih celaka lagi, man su'ila al ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bil jamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmunya, dia punya ilmu tapi dia tidak amalkan. Dia seorang dai tapi dia tidak berdakwah. Dia seorang dai, apalagi yang disampaikan kabar kesra kita tadi. Astagfirullah, Ustadz kok korupsi? Ngomong takoan, ngatoi DPR, ngatoi menteri, ngatoi gubernur, ngatoi pejabat-pejabat. Begitu baca kasus korupsi, kita ngatur ke korupsi, tanpa disadari kita pun korupsi. Ini mohon maaf ya, kalau mau diusut KPK kena kamu, jangan main-main ini. Kena. Karena kalian mendapatkan anggaran dari APBD, tapi tidak dilaksanakan. Pernah dengar P3N penghulu masuk penjara? Pernah dengar? Pernah. P3N masuk penjara. Garo-garo apa? Garo-garo ngambek duit pengantin. Padahal dia sudah digaji. Maka dihapus P3N sekarang, ketik lagi. Pak ketik lagi, ketik sekarang kan? Ketik lagi. Adanya penghulu ya. Karena apa? Karena sudah digaji. Kawan-kawan sekalian, tidak perlulah saya panjang cerita mengisahkan itu. Inilah momentum yang sangat penting kita hari ini bertemu. Saya sudah sering selaku pendiri dari jaringan santri Indonesia ini, sudah sering sekali saya bilang sama Ustadz Ridwan, tolong Ustadz Ridwan dipantau. Bukan saya cerewet, bukan Ustadz Ridwan cerewet, bukan pengurus cerewet. Tapi kalau tidak cerewet, kami yang berdosa. Zolim ketika kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai seorang dai di pemerintah kota Palembang ini.
lupakan dulu JSI-nya. Antum di sini sebagai bagian dari dai yang terkoordinir oleh Kesra di bawah pemerintahan Kota Palembang. Saudara-saudaraku sekalian, Anda memiliki kewajiban untuk berdakwah setiap hari Minggu. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Afriantoni beberapa waktu barusan tadi memang nyato. Saya pun pernah datang subuh-subuh ke masjid kosong katik penceramahnya. Dan notabennya bahwa ada Mr. X yang ada Ustadz di situ, bukan karena ngisi di tempat lain, bukan. Dan bahkan ada yang berfoto cetret dikirim ke seolah-olah dia ceramah, padahal foto dewe. Saya tidak perlu ceramah panjang lebar tentang hikmah masalah agama karena antum semua ustadz di sini. Sudah paham, sudah ngerti, jangan-jangan antum lebih pintar dari saya, lebih menguasai Quran, hadis dan sebagainya daripada saya. Tetapi dalam kesempatan momentum ini saya mengajak kepada antum semua, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Jaringan santri Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 dan sebelumnya didirikan 2003 oleh Bapak Haji Marzuki Ali, saya dan Ustadz Ridwan dan kawan-kawan, dan akhirnya sudah ada di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah salah satu jaringan santri yang memang hebat adalah di Kota Palembang, karena memang mungkin pendirinya wong Palembang dan memang kami sedang berkumpul semua ada di Palembang. Tapi bukan itu. Inilah karena kehebatan wali kota Palembang, Bapak Haji Harnojoyo. Beliau merespon, beliau menerima aspirasi daripada masyarakat. Salah satu respon masyarakat itu dari JSI yang mengusulkan agar bisa menghidupkan sholat subuh di kota Palembang. Masya Allah. Dan terbukti. Alangkah ironisnya, alangkah menyedihkannya dan zolimnya kita apabila program ini sudah ada, tapi kita tidak maksimalkan atau hanya sekedar ikut nama saja di situ. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, saya akan kembali ke bab materi dakwah pada pagi hari ini, mengingatkan kita bersama. Meluruskan niat agar niat kita jangan sampai menyimpang. Setiap sholat kita selalu minta inti surah Al-Fatihah. Inti sholat adalah ada di pada surat Al-Fatihah. Inti surah Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini intinya. Minta petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar. Yang mana yang benar untuk hidup kita, untuk kebahagiaan kita, untuk masa depan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ini saudara-saudara. Jangan sampai kita para dai, para ustadz justru menyimpang, tidak meluruskan ihdinas ini. Sekarang saya tanya, saya teskis. Ini biasanya untuk ceramah di kampung-kampung di masyarakat umum. Tapi saya akan coba tanya dengan saudara-saudara sekalian. Percaya tidak bahwa kita pasti mati? Percaya. Percaya tidak adanya sorga? Percaya tidak adanya neraka? Enak sorga, enak neraka? Sorga. Enak sorga, enak dunia. Nah, ngapa yang jawab tambah sedikit? Ini ustadz-ustadz galau ini. Jangan malu-malu, dekati jemaah juga ini. Enak surga, enak dunia. Kok tidak jawab seluruhnya? Enak surga, enak dunia. Yakin? Pasti? Yuk kita masuk surga sekarang. Masih bingung kan?
Ya, ini taman surga majelis taklim betul. Tapi saya bukan ke sana arahnya. Maksud aku, yuk kita mati sekarang. Galak tak? Galak tak? Masuk surga. Ragu-ragu kan? Inilah iman kita. Ternyata bukan masyarakat umum baik. Ustadz dia masih ragu-ragu ini. Kacau nih aneh. Makanya kadang ada ustadz ceramah. Kamu mati duluan. Kalau aku kaget. Tolong ustadz perbaiki itu. Jangan lagi makin itu. Tanpa disadari kita melemahkan iman umat loh itu. Demi Allah saya Sofwatillah Mozaik. Kalau Allah cabut nyawa saya sekarang dan langsung dimasuk ke surga, siap ya Allah. Tapi masuk surga. Masuk surga. Kalau bakal neraka kaget dulu ya Allah. Aku masih banyak dosa. Cuman memang kenapa kita ragu-ragu? Karena memang kita sadar kita ini sesungguhnya banyak dosa daripada pahala. Betul? Nah, makanya tadi kita sama-sama bertaubat. Inilah aja umat kita untuk selalu bertaubat. Tapi disinilah tes kes iman, Pak. Tes kes iman kita. Ternyata kita ini masih cinta dunia. Berarti kita belum yakin ibadah yang kita lakukan berdampak pahala. Berarti kita masih ragu ceramah yang kusampaikan ini dapat pahala. Karena apa? Karena ada bisikan-bisikan setan. Aku pergi ceramah dapat amplop berapa? Ada yang itu? Ada yang itu? Bahkan ironisnya dan menyedihkan sekali. Apabila aku tak nodo, apabila ada ustadz yang mele-mele, nah khotbah di mana nerimo atau tidak karena amplop di sana kecil. Bayoy, kalau kau nak nunjuk aku khotbah tuh yang kira-kira amplopnya 500, yang mau nunjuk ke orang lain, baik. Astagfirullahaladzim. Mak mano nak dapat pahala, mak mano nak jadi ilmu bermanfaat. Bukankah kita tahu innamal a'malu bin niat, sah amal tergantung dengan. Kita tahu kan asbabul khuruj dari hadis ini. Apa asbabul khurujnya? Ketika Nabi nak berangkat hijrah, ada bisik-bisik, oi kita melok Muhammad hijrah, ngapo betino sana cantik-cantik pacak bebini lagi gitu, masya Allah. Kita melok Muhammad hijrah, di sana kabarnya diinjuk sepetak sawah, kebun segala macam, kita bisa bercocok tanam. Kita berangkat hijrah sama Muhammad karena di sana kita dagang bisa laris, bla 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 bla. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada beberapa orang yang berhijrah karena tujuan ini, boleh tak melok? Boleh, silahkan. Tapi dia rugi. Yang dia dapatkan apa yang dia niatkan? Duit dapat, duit betino dapat. Yo, masalah cantik jeleknya udah tahu ya lah. Apapun yang dia niatkan dapat. Tetapi dia tidak mendapat jihad fi sabilillah. Kalau dia mati di jalan, di saat itulah dia dihitung berapa pahala dan berapa dosanya. Dia tidak mendapatkan rahmat berkah dari Allah, tidak dicatat sebagai amal oleh Allah. Cuman dunialah yang dia dapatkan. Kawan-kawan, inilah kita ngajak umat, kita ceramah untuk ngajak dapat pahala, ngajak umat ceramah agar umat memperbanyak mikirkan akhirat. Tapi kita dewe, kita sendiri justru hanya memikirkan materi. Percaya dan yakinlah kawan-kawan, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang berjuang di jalan Allah, menolong agama Allah, semua karena Allah, Allah akan menolongnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Siapa yang bertakwa akan diberi jalan ke luar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mantapkan ini lur. Ini sering saya sampaikan karena memang saya ingin memantapkan iman saya. Karena iman kita yazid wa yangkus. Kadang naik, kadang turun. Nyingok dunia, nyingok masalah kenikmatan, iri dengan kawan kita, apalagi yang galak ngamboi di grup, tiko duit di foto-foto. Astagfirullah. Tapi jangan salah. Jangan salah, siapa tahu justru yang ngeser itu nguji iman kita. Aku punya kawan, kalian kenal Pak Jol itu ya? Pak Jol tuh kan tahu, aku ngajak kau ke ini biar aku dapat pahala dan pahala kau lebih besar. Karena apa? Berarti kau udah kalah. Wah, berarti pahalanya lebih besar. Begitu juga Ustadz siapa? Aku tidak tahu yang galak nge-share di grup duit di sekian ribu di-share. Gitu Astagfirullah. Ya Allah, kalau aku tidak do nge-share tapi njuk aku rezeki mak itu ya Allah. Boleh. Njuk rezeki. Nah, kawan-kawanku sekalian, saudara-saudara seiman dan sakidah yang dimuliakan Allah. Nah, berkeringat juga Ustaz hadiah aku tadi demam sebenarnya. Jadi tidak lemak badan tidak pilek, batuk tapi sakit-sakit galau badan dan kepala pening nian tadi. Nah begitulah ujian aku juga kawan-kawan. Aku tahu ceramah ini tidak mungkin ninju amplop. Aku tahu. Justru disinilah aku harus ikhlas. Serius. Tapi tadi malam Ustadz Ridwan samo. Tadi malam aku ceramah. Jangan tahu malu aku. Demi Allah. Dari kemarin aku sakit, palaku pening mentak bukan main. Ya Allah nak pergi, tapi aku ingat ini takziah bapaknya kawan aku sepesantren. Kalau aku lah pasti, kalau kawan dulur kenal tidak mungkin ku terima walaupun ngenjuk, pasti ku tolak. Tapi banyak ladang ngenjuk memangnya lah. Jadi aku yakin, ya Allah bismillah aku nak ceramah, aku pengen nyampaikan ilmu aku. Bismillah pergi aku. Dah sampai di jalan nambah pening kepala. WA dokter dinjuklah obat, minum obat, masih juga pening kepala. Ya Allah, lanjut tidak. Tapi ya Allah, izinkan aku kalaupun aku mati sedang ceramah tidak apa-apa ya Allah. Asal kau sudah ampuni dosa-dosa aku galau-galau ya Allah. Ini jihadku ya Allah. Terus jalan sampailah di rumahnya. Ceramah, ikhlas kan? Ketika berpikir amplop kan? Selesai ceramah balik naik mobil. Aku tinggal ke. Aku tahu itu dulurnya nak ngejuk. Aku tinggal ke belari. Langsung naik mobil. Untal kenyo ke dalam mobil. Nah gitu. Melanguntal ini rezeki nih ya rupanya dah. Artinya rezeki itu tidak kemana-mana. Jadi tapi ini aku serius kawan-kawan. Serius demi Allah. Aku ini ngomong serius. Yuk kita tidak usah niatkan itu. Tidak usah. Wallahi aku ngomong serius. Jangan rugi kamu. Aku ini kan juga mantan ustadz keliling. Ustadznya udah mantan, kelilingnya yang mantan ya dah. Oh kalau tahun 98, 2000-an sebelum aku berpolitik ceramah aku 5 kali sehari. Dari pagi siang malam saya 5 kali. Jadwal aku penuh setahun. Keliling kawan-kawan. Tapi dalam perjalanan ceramah aku itulah ujian silih berganti. Pecek seolah-olah lemak ceramah sana aku tahu seolah kak besar. Wah ini. Langsung aku sadar astagfirullah. Disadarkan aku ketika ada seorang ustadz yang ceramah di Masjid Rahmaniyah. Habis ceramah dia menjuk duit 1 juta ke masjid itu. Ya Allah, aku pengen pecek itu ya Allah. Aku pengen habis ceramah bukan dapat tapi aku genjuk ya Allah. Pengen ya Allah. Kabulkan doa aku ya Allah. Alhamdulillah dikabulkan. Jadilah 15 tahun ceramah ngenjuk. Sekarang dacak lagi ngenjuk ya. Masih dikit-dikit ya. 15 tahun dia diangkat Allah jadi DPR kota, jadi DPR RI 10 tahun. Alhamdulillah. Siapa si opat? Mungkin kamu ada kawan kecil aku di sini. Siapa opat? Wong tangga buntung, kena angkot dan sebagainya. Hai hata, impossible, tidak mungkin. Bisa jadi seperti itu, tapi demi Allah kawan-kawan. Dari hal yang kecil tapi besar inilah yang aku lakukan.
Aku ceramah siang malam kemana-mana. Kalau ada langgar borok menjuk pun ku balik ke. Kalau ada takziah wong miskin tidak ku terima, malah sedikit ada seperak dua perak kunjuk anak yatimnya. Ini bukan aku ceramah di depan masyarakat kan, ini Ustadz Galo kan. Syukur-syukur antum bisa mengikuti dan aku tetap istiqomah seperti itu. Sudah percayalah, rezeki itu cukup. Semut baik dinjuk rezeki oleh Allah, nyamuk baik dinjuk rezeki sama Allah, apalagi kita, apalagi Ustadz. Masya Allah. Aku bukan melarang kamu nerima amplop. Pasti kamu marah kalau aku ngelarangnya dah. Bukan melarang, maksudnya jangan dipikir ke ego. Lupa kelah ecak-ecak tak tahu baik. Nah, salah satu caronyo begitu wong ngenjuk tadi kan, kita udah sadunggu. Aduh cerita kawan, tapi dah sebut dah. Ini cerita ini. Cerita. Sudah selesai hikmah pernikahan. Ustaz belum balik. Ya, oke, tunggu lagi. Oh iya. Laju Ustaz. Ya. Sudah. Lama juga gerokok 2 batang habis ini. Jalan. Aku balik ya. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Ya. Naik motor. Celo mana juga ini. Astagfirullah. Balik dia ke rumah. Tapi wajar, bukan dia, rupanya bininya yang marah. Manu amplop, jangan nak kejuk kau. Oh, terpaksa dia marah juga. Oi, kati agok, kadang kejuk aku amplop apa katanya. Astagfirullah. Makanya kawan-kawan, bersyukurlah kita kepada Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah, antum ada program Pemkot ini. Kalau ini pemerintah, anggaran dari pemerintah, lumayan lah. Kalau untuk beli beras sebulan cukup kan? Apa lagi nak pening kepala? Hidup kita ini yang penting cukup makan, betul lah beda? Ya kalau nak iwak dah kati mancing situ, betok banyak, sepat banyak. Betul lah? Sudah itulah gaji pokok kamu tuh. Tiap bulan ceto dah Pak Tony. Mau ceto kata Pak Tony. Lah cair bulan ini. Cek mana Pak Tony belum? Cuman kata Pak Tony, mak manu nak nyair ke laporan lagi lu ngadu galo katanya. Kawan-kawan jangan zolim dengan kawan kita yang lain. Aduh yang rajin, laporannya bagus, oleh si kok 2 wong, biang keroknya ini, lah juga cair galo-galo, gebuki budak itu kalau cair. Astagfirullahaladzim. Tak lama lagi insya Allah. Yang jelas sebelum Januari lah cair. Makanya doa ke Pak Afrian Tony sehat. Ingat terus dengan kita. Amin. Nah, tapi walaupun demikian, walaupun Pemkot juga tidak kita harap ke nian. Jangan jadi kepikiran nian. Sudahlah, carilah rezeki yang lain. Nak berdagang, kalau kamu nak lokak lain pacak melo Ustadz Ridwan ini banyak lokaknya, nah, atau siapa Ustadz Jamalul Lail banyak lokaknya, atau yang kan banyak travel umroh di sini kan. Nah, itu kan lokak, itu si kok uang dapat 2 juta kan lumayan kan. Ustadz Tori ada situ ya. 1 juta apa 2 juta Ustadz Tori ya? Ah, 1 juta melo Ustadz Tori. Carilah, enggak usah banyak-banyak. Setiap bulan cek 100 be jemaah yang melo lah 100 juta ya. Lumayan kan? Lumayan enggak? Lumayan, iya lumayan. Saro jarinya katanya. Makonyo kita sungguh-sungguh. Sudah, saudara-saudara seiman dan sekiranya dimuliakan Allah, saya menyampaikan hal ini saking sayangnya saya dengan kita semua. Saya sangat bersyukur di antara cita-cita kami sekarang sudah mulai terwujud. Bagaimana inilah tadi, memang dari dulu saya berpikir bagaimana agar ustadz-ustazah sekota Palembang, bahkan Sumatera Selatan, bahkan Indonesia dapat bantuan dari pemerintah kota, provinsi dan pusat. Alhamdulillah melalui Bapak Wali Kota bisa terwujud ini. Nah tetapi Wali Kota ini tidak lama lagi. Tinggal berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. 2 tahun tidak terasa. Nak habis lagi. Makanya kita tidak bisa ngandal ke 100% Pak Wali Kota Harnojoyo. Tidak pacak mengandalkan 100% Pak Afrian Tony. Tidak pacak mengandal ke Pemkot baik.
tapi andalkanlah diri kita sendiri. Maksud diri kita sendiri mak mano, yuk kita bangun program ini dengan sebaik-baiknya, betul-betul berdampak manfaat bagi umat, bagi masyarakat, sehingga umat masyarakat merasa ke begitu nikmatnya batiniah mereka, begitu tersiramnya rohani mereka, walaupun 1 minggu sekali oleh dai-dai di kota Palembang. Dan akhirnya mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga program ini akan terus berlanjut sampai kiamat nanti. Sehingga siapapun wali kotanya, siapapun gubernurnya, siapapun presidennya akan terus membuat program ini menjadi satu program andalan untuk kemaslahatan umat, untuk kebahagiaan umat, bukan hanya untuk badannya, tapi untuk rohaninya, untuk batinnya. Karena batin ini juga perlu disiram, perlu disegarkan, perlu dibangun agar manusia menjadi manusia yang baik semua di muka bumi ini. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, mari kita mulai maksimalkan pemakaian, pemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari untuk diri kita sendiri dulu, dan keluarga tentunya, dan juga umat atau masyarakat. Maksud diri kita gimana? Kawan-kawan sekalian, kalau kita tanya kepada masyarakat, pilih duit apa pilih pahalo, pasti dia akan jawab pilih pahalo. Betul? Hah? Kamu yang ngajarin pilih duit, ya dah. Iya, masyarakat akan ngomong pilih duit karena dia udah merasa bahwa pahalo itu berharga. Makanya ngapo kita sulit ngajak wong walaupun ada duit untuk berangkat umroh. Karena dia mikir 27 juta, 30 juta nak dikeluar ke habis lemak beli motor, lemak beli mobil, tak dapat DP mobil lah. Lemak beli emas, lemak beli yang lain. Karena apa? Dia merasa itu lebih berharga. Dia tidak tahu dari duit 27 juta itu bisa menghapus seluruh dosanya, bisa menutup seluruh catatan menjadi nilai pahala dengan sujud di Masjidil Haram 1 rakaat mendapatkan 100.000 pahala. Kita yakin akhirat itu ada. Kita percaya mati itu pasti. Kita sadar adanya siksa kubur. Kita tahu ada namanya surga dan neraka. Kita yakini itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita masih lemah. Coba ingat-ingat kawan-kawan kita tadi yang sudah kita surah Al-Fatihah. Ada berapa kawan yang sudah ada katik lagi sekarang? Ada Ustadz Julianto, lebih muda dari aku umurnya ya, lebih muda. Ustadz Tolib seumuran ya, seumuran. Hah? Oh Devian. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi anhum. Bukan cuma mendoakan kawan-kawan, kita juga harus introspeksi diri. Kalau beliau dipanggil, kita pun bisa dipanggil. Baru-baru ini kawan aku di pesantren Ariyat, Ustadz Erwin Zarkasi namanya. Balik ceramah siang dari dekat Pusri sana, pas nak balik meninggal. Katanya penyakit apa-apa. Sebelumnya juga Ustadz Asep Isan Sori ya. Di bawah aku juga umurnya masih di bawah. Sering ngobrol sama aku, bawa madu dan sebagainya. Gagah belaga masih muda, katanya penyakit apa-apa. Dipanggil sama Allah. Yuk kaget aku ngajak kita nyadar ke orang lain, kita sadar ke diri kita dewek dulu. Kamu pernah ada terbayang mak mano kalau kita mati sekarang? Pernah ada kita terbayang mak mano kalau Allah cepat manggil kita? Apa yang sudah kita persiapkan? Yakin tak pahala yang kita lakukan selama ini ada?
Yakinkah pahala kita lebih banyak daripada dosa kita? Dari sinilah kawan-kawan sekalian, kita mulai dari diri kita untuk khawatir, takut dengan diri kita. Bukan takut matinya, tetapi takut mati kita masih banyak dosa. Takut mati kita masih belum siap. Tidak lucu kita ustadz mati disiksa, digebuki di kuburan. Tidak lucu. Dikeroyoki pula. Astagfirullah. Kalau kawan sebelah kita ketawa, kemarin kau ceramah, lah kau. Astagfirullah. Ini lelucon tapi serius. Yuk kita mulai, bismillah. Kita benahi diri kita perbaiki ibadah kita, dan juga amalan-amalan yang lain, termasuk amalan daripada dakwah kita ini sendiri. Ceramah kita, kegiatan kita, segala sesuatu mari kita luruskan, kita niatkan lillahi ta'ala. Semoga hikmah dari pertemuan kita pagi hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mari saling mendoakan semoga kita seluruhnya selalu sehat walafiat. Semoga kita istiqomah. Semoga kita selalu di jalan yang baik dan benar, selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi, semoga kita mampu mengajak diri kita untuk selalu berbuat kebaikan terhadap diri kita dan keluarga kita, dan juga kepada masyarakat. Semoga ilmu kita semakin bermanfaat dan barokah, dan kita hidupnya dalam keadaan baik, meninggal dunia kage dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata saya yang salah, yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwafiqil aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.